البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya insyaallah taala. Nah, kita akan selesaikan kitab ini juga dalam waktu yang sangat dekat. Nah, kita harapkan bisa selesai sebelum Ramadan juga, barakallahu fiik, biar nanti ada kitab berikutnya untuk kita baca setelah Syawal nanti insyaallah taala. Kita masih berada pada halaman 96 dari kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, jadi di akhir-akhir daripada kitab ini ya. Halaman 96, perhatikan bagian tengah itu. Mas'alatun, permasalahan. Termasuk kekhususan Rasulullah SAW. Wa kanat salatuhu nafilah qa'idan ka salatihi qa'iman. Penting ini dibedakan, jangan gagal paham. Bahwasannya salatnya Rasulullah, salat sunnahnya Rasulullah dengan duduk itu pahalanya seperti sholat dengan berdiri. Dipahami, jangan gagal paham. Ini Rasulullah ya. Wa illam yakun lahu udhrun, walaupun tidak ada udur. Jadi kalau sholat sunnah untuk Rasulullah, walaupun enggak ada udur, ketika duduk sholatnya utuh pahalanya. Beda sama kita. Kalau kita umatnya sholat sunnah kok dengan duduk, ada udur atau tidak, setengah pahalanya. Paham ya? Kalau ada udur ya, yang biasanya dia berdiri dan karena ada udzur kemudian dia duduk, itu pahalanya bisa utuh dia. Kalau Rasulullah ada udzur atau tidak ada udzur, utuh pahalanya. Paham ya? Nah, jadi antum atau kita salat sunnah boleh dengan duduk, cuman pahalanya berapa? Setengah. Kalau dia aslinya mampu dengan berdiri. Kalau Rasulullah ada udzur atau tidak ada udzur, utuh pahalanya. Nah, kita lihat sini biar tambah jelas. Barakallahu fikum. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan orang lain. Fa innahu ala nisfi min dzalik, maka sesungguhnya orang lain tersebut selain Rasulullah setengah daripada pahala Rasul. Nah, barakallahu fikum, pahala yang utuh tadi itu, jadi setengahnya tok. Wastadallu ala dzalika bima rawa Muslimun an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Perhatikan, mereka berdalilkan tentang pendapat tersebut yaitu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, huditsu, telah diceritakan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, shalatul rajuli qa'idan nisfus shalah, salatnya seseorang dengan duduk itu pahalanya setengah salat. Perhatikan ini ya, salatnya seseorang dengan duduk itu pahalanya apa? Setengah salat. Salat apa ini? Salat sunnah. Jadi kalau antum atau kita tidak ada udzur, barakallahu fiik, upayakan tetap berdiri biar dapat utuh. Paham ya? Kalau antum sengaja sholat sunnah dan duduk, walaupun gak ada udzur, bolehnya boleh, cuma separuh. Kita kan berupaya dapat utuh. Tapi kalau antum ada udzur, sakit atau yang semisalnya, kok dengan duduk dapat utuh. Kalau Rasulullah SAW bagaimana? Ada udzur ataukah tidak ada udzur? Perhatikan ya. Ada udzur ataukah tidak ada udzur? Kalau Rasulullah SAW tetap utuh pahalanya. Paham ya? Bedanya paham? Paham bedanya Ihsan? Nah, dikondisikan. Nah, jangan sampai gagal paham karena beda kondisinya. Fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku menjumpai beliau salat dalam keadaan duduk. Fawada'tu yadi ala ra'si, kemudian aku meletakkan tanganku di atas kepalaku. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, malak ya Abdullah, malak ya Abdullah bin Amr. Malak ini ungkapan bahasa Arab yang artinya ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kalau antum di Arab sana sering antum jumpain nanti orang Yaman ngomong, "Malak ya akhi, ittaqillah." Malak. Malak itu artinya masya'nuk, apa urusanmu? Ada apa denganmu? Paham ya? Nah, seperti itu. Malak ya Abdullah bin Amr, ada apa denganmu ya Abdullah bin Amr? Faqultu, kemudian aku mengatakan, "Huditsu ya Rasulullah." Telah diceritakan kepadaku ya Rasulullah, annaka qulta, bahwasanya engkau berkata, simak baik-baik, sholatul rajuli qa'idan 'ala nisfis shalah. Salatnya seseorang dengan duduk pahalanya setengah salat. Wa anta tusalli qa'idan, sedangkan engkau ya Rasulullah salat dengan duduk. Faqala ajal. Apa artinya ajal ini? Na'am. Ajal artinya apa? Na'am.
Apa artinya? Ajal? Na'am. Paham ya? Ewa, ajal itu artinya na'am. Ada lain enggak selain ajal ini yang artinya na'am? Na'am, ajal. Ada lain? Wa rabbi. Na'am demi Rabbku. Paham ya? Hal anta talibun? Paham ya? Kemudian ada lagi enggak? Nah, barakallahu fikum yang ma'ruf dikenal, didengar orang Arab mengatakan selain na'am tapi artinya na'am. Aywa. Aywa ini ma'ruf ya. Aywa ini kalau di Arab namanya ma'ruf. Aywa itu artinya na'am. Na'am, ajal, na'am, ajal, aywa tadi itu. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai dalam hadis atau artikel wa rabbi artinya na'am wa rabbi. Paham? Ini bahasa Arab. Bahasa Arab luas sekali. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mau ngomong seperti itu, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan salatnya seseorang dengan duduk, itu pahalanya setengah. Kenapa engkau salat dengan duduk ya Rasulullah?" Qala ajal. Iya, aku memang salat dengan duduk, tapi walakinni lastu ka ahadin minkum, akan tapi aku tidak seperti salah seorang di antara kalian. Ini berarti kekhususan. Kalaupun beliau salat dengan duduk, ada udzur ataukah tidak, pahalanya utuh. Adapun umatnya salat sunnah dengan duduk, ketika enggak ada udzur, pahalanya cuma separuh, setengah. Paham insyaallah ya? Mafhum hafiz? Mafhum? Ayo na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Mas'alatun, permasalahan berikutnya. Wa kana yajibu 'alal musalli idza da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujibah. Ini termasuk kekhususan ini, enggak sembarang orang. Dahulu wajib atas orang yang sholat, kalau Rasulullah manggil, wajib memenuhi panggilannya. Khusus ini berarti ya. Nah, ya fulan bin fulan, Rasulullah manggil ini, posisi lagi sholat, wajib dipenuhi panggilannya. Paham bedanya itu? Nah, kalau kita dirinci, sholatnya sholat apa dulu kalau kita? Paham ya? Kalau itu sholatnya sholat sunnah, batalkan. Paham ya? Ibu antum lagi manggil, ya Julaibib, ya Julaibib, ya Mahmud misalkan manggil gitu. Paham ya? Antum lagi sholat sunnah, sholat malam, batalkan sholatnya, penuhi panggilannya. Ada apa, Ibu? Seperti itu. Paham ya? Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib dikondisikan dengan cara bagaimanapun, upayakan. Nah, barakallahu fiik, kalau enggak darurat jangan dibatalkan. Tapi kalau Rasulullah manggil, wajib untuk Rasulullah memenuhi panggilannya. Li hadits Abi Sa'id Ibn Mu'alla fi Sahih Bukhari wa laisa hadza li ahadin siwa. Ini tidak diperuntukkan untuk seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Nah, makanya kisah Juraij. Kisah Juraij, mafhum kisah Juraij? Nah, sering dengar kan? Juraij dipanggil, "Ya Juraij. Ya Juraij. Ya Juraij," dipanggil sama ibunya. Enggak noleh dia, malah melanjutkan salatnya. Ummi wa salati. Ibuku dan salatku, milih mana? Dia malah milih salatnya. Padahal para ulama menjelaskan, padahal waktu itu salatnya salat sunnah. Paham ya? Seharusnya dia memenuhi panggilan ibunya. Ibunya marah. Karena marah, ibunya mendoakan kejelekan untuk Juraij. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij kecuali terfitnah dengan seorang wanita pelacur. Paham ya? Atau wanita penzina. Ternyata benar, diuji itu kan. Nah, barakallahu fiik, walaupun Juraij tidak berzina, tapi sudah apa? Terfitnah. Orang-orang penduduk sekitarnya, barakallahu fiik, memfitnah Juraij telah berzina. Paham ya? Karena wanita tersebut, nah barakallahu fiikum, membuat fitnah, mengatakan ketika dijumpai hamil, anak siapa ini? Siapa yang menghamili? Juraij. Dihancurkan tempat ibadah Juraij sama orang setempat itu. Paham ya? Nah, kemudian barakallahu fiikum, setelah lahir anaknya, untuk membuktikan siapa sebenarnya bapaknya, paham ya? Nah, Juraij sempat mengatakan, "Tunggu sebentar." Salat, setelah salat, anak kecil tadi itu yang baru lahir tadi itu ternyata bisa bicara. Ditanya, "Man abuk?" Siapa bapakmu? "Abi ra'i." Bapakku adalah pengembala kambing. Disitulah langsung apa? Nampak kebenaran, ternyata bukan Juraij yang menghamili, tapi kan sudah terfitnah. Walaupun Juraij tidak menghamili, tapi kan terfitnah. Doa ibunya tadi itu dikabulkan Allah Ta'ala. Paham ya? Terfitnah maksudnya itu di mata orang kan sempat terfitnah. Akhirnya masyarakat minta maaf. Minta maaf untuk ngapain? Ngomong kepada Juraij, "Ya hai Juraij, kalaupun kami diperintahkan untuk mengembalikan dan membangun kembali rumahmu, tempat ibadahmu dari emas pun kami siap." Apa kata Juraij? "Kembalikan sebagaimana seperti semula saja." Itu. Syahidnya apa syahidnya situ? Juraij sholat dipanggil ibunya enggak jawab.
Paham ya? Jadi kalau salat sunnah dikondisikan barakallahu fiik, kalau dipanggil ibunya ya dijawab. Nah, kalau di sini Rasulullah yang manggil wajib dijawab. Mas'alatun berikutnya, wa kana la yusalli 'ala man mata wa 'alaihi dainun la wafa'al. Dulu sebelum dihapus ini ya. Nah, barakallahu karena ada an-nasikh wal mansukh, an-nasikh wal mansukh. Nah, Rasulullah dahulu tidak mau menyolati orang yang mati kalau dia punya hutang, belum dibayar hutangnya. Dulunya Rasulullah kalau ada orang meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, belum dibayar hutangnya, Rasulullah enggak mau nyolatin. Paham ya? Itu dulu. Karena akhraj al-Bukhari fi sahih, tsumma nusikha. Kemudian dihapus. Namanya apa berarti ini? Yang dihapus ini berarti apa yang dihapus? Mansukh. Yang menghapus namanya apa? Yang menghapus namanya apa? Ahmad. Yang dihapus mansukh. Yang menghapus namanya apa? Nasikh. Yang diamalkan yang mana? Barakallahu fiik al-akh. Yang diamalkan mana, Mas? Nasikhnya atau mansukhnya? Nasikhnya. Ahsantum barakallahu fiik. Jangan banyak keliru ya. An-nasikh wal mansukh. Nah, kita lihat ini. Tsumma nusikha dzalik biqauli, kemudian dihapus hal tersebut dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, man taraka malan fali warasatih. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka kembalinya kepada ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw daya'an. Barang siapa yang meninggalkan hutang, nah barakallahu fiik, atau barang hilang, fa ilayya, maka kembali kepadaku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fiikum ini dalam rangka memberikan pemuliaan. Faqila kana yaqdihi anhu wujuban wa qila takarruman. Waktu itu Rasulullah SAW yang nanggung membayar hutang tersebut, bahkan apa dikatakan wajib bagi beliau membayar hutang tadi itu, dan apa ada juga mengatakan itu bentuk takarruman, bentuk pemuliaan. Faham maksudnya? Jadi di awal permulaan sebelum dihapus, Rasulullah enggak mau nyolatkan orang yang mati kalau punya hutang. Paham ya? Seperti itu. Yang berikutnya barakallahu fiik, wa min dzalika, ada termasuk kekhususan yang lain, annahu kana idza da'a li ahli kubur yamla'uhallahu alaihim nuran bi barakati du'aihi, masyaallah, shalawatullah salamu alaihi. Dahulu apabila Rasulullah mendoakan penduduk kuburan, itu Allah Ta'ala langsung memenuhi. Nah, barakallahu fikum, atas penduduk kuburan tersebut, nah, kuburan tersebut dipenuhi dengan cahaya. Dengan apa? Sebab keberkahan doanya Rasulullah SAW. Kama sabata fi Sahih Muslim an Aisyah wa anha. Wa min dzalika, termasuk juga kekhususan, annahu marra bi qabrain, bahwasanya Rasulullah suatu ketika melewati dua kuburan. Faqal, seraya beliau berkata, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua-duanya sedang diadab. Kok tahu ya? Rasulullah tahu perkara gaib berarti. Di sini Rasulullah tahu karena wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dua orang tersebut sedang diadab. Wa man yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah kedua-duanya diadab melainkan karena sesuatu yang besar, perkara yang besar. Apa perkara yang besar tersebut? Nah, kita lihat. Summa akhadha jaridatan ratbatan. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fashaqqaha nisfain. Langsung Rasulullah membelah dua. Paham ya? Membelah dua. Nah, fa wada'a ala kulli qabrin shiqqah. Kemudian masing-masing potongan, masing-masing belahan tadi itu diletakkan di atas kuburan. Nah, dua kuburan tadi itu. Masing-masing diletakkan di situ. Pelepah kurma yang sudah dibelah dua tadi. Summa qal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la'allallaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah Ta'ala memperingan adab mereka berdua selama belum kering pelepah kurma tersebut. Sebabnya kenapa sih? Pertama sebabnya apa? Wa kana yamshi bin namimah. Sebabnya dia di dunianya suka ngadu domba. Ngadu domba itu apa maksudnya ngadu domba itu? Antum domba diadu itu. Ngadu wedhus. Paham ya? Ngadu domba diadu atau bagaimana? Ditanya kenapa kok diadab? Yang pertama karena yamshi bin namimah, dulunya dia di dunia suka membuat namimah, adu domba. Adu domba itu maksudnya apa, Muhammad Ridho? Domba diadu. Membuat permusuhan. Kalau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya sudah kita lihat berkali-kali. Abdullah. Bahasa Arabnya namimah apa? Definisinya? Naqlu. Naqlul kalami bainan nas ala jihati al-ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat kerusakan. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza nazakumullah, kita selesaikan di bawah itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kan tadi bersatu tadi. Yang kedua apa? Naam, wa kana la yastatir min baulih. Yang satunya ketika dia kencing, buang air kecil, dia tidak apa? Tidak bersuci. Paham ya? Tidak bersuci sehingga apa? Diadab. Waliyadzubillah. Akhrajahu an Ibnu Abbas, hadisnya rawahu Naam Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Mas'alatun, permasalahan berikutnya, wa min dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam wa'ika fi maradihi wa'kan shadidan. Di antara kekhususan beliau adalah bahwasanya Rasulullah dahulu ketika barakallahu fikum sakit, beliau merasakan sakit yang parah. Wa'kan itu sakit. Sakit yang parah. Fadakhala alaihi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la tu'ak wa'kan shadidan." Sesungguhnya engkau sedang apa? Sakit dengan sakit yang parah. Faqala adal. Kata Rasulullah, iya benar, sakit. Inni la'u'ak kama yu'aku ar-rajulan minkum. Sesungguhnya aku merasakan sakit, sakit yang aku rasakan ini, barakallahu fikum, sebagaimana apa? Dua orang di antara kalian yang merasakan sakit. Maksudnya apa? Rasulullah itu merasakan sakit, yang sakit itu kalau dirasakan dua orang itu loh. Apa maksudnya? Maksudnya itu kalau dua orang selain Rasulullah itu rasa sakit, dua orang yang dirasakan orang yang sakit itu Rasulullah merasakannya. Paham belum? Jadi rasa sakit Rasulullah ini kalau dikasihkan ke orang, itu dua orang yang merasakan gitu loh. Paham? Berarti kan sakit yang parah gitu ya. Ewa. Kemudian qultu, aku berkata, li'anna laka ajrain. Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal tersebut karena engkau mendapatkan dua pahala. Qala na'am. Iya. Beliau dapat dua pahala. Karena beliau merasakan sakit, yang sakitnya ini kalau ditimpakan ke orang itu dua orang yang merasakannya. Berarti kan dua pahala. Nah, khusus ini ya, mas'alatun, permasalahan berikutnya dikit lagi. Walam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta khayyarahu Allah taala baina an yufsah lahu fi ajalihi tsummal jannah wa in ahabba laqiyallaha sari'an fakhtara ma 'indallah 'ala dunya. Wa dzalika tsabitun fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Rasulullah SAW tidaklah meninggal dunia sampai Allah Taala kasih pilihan. Bayangkan nih, Allah Taala kasih pilihan kepada beliau antara dua perkara, yaitu an yufsah lahu fil ajalih, diperpanjang usianya. Yufsah itu diperpanjang, diperpanjang ajalnya, yaitu waktu matinya, itu usianya. Kemudian surga. Tapi apa Rasulullah? Rasulullah memilih apa? Memilih yang ada di sisi Allah Taala. Jadi Rasulullah memilih barakallahu fiikum sesuai dengan ajalnya, enggak diperpanjang. Wa in habba laqiyallaha sari'an, jika ingin segera bertemu Allah Taala pun bisa. Fakhtara ma 'indallah 'ala dunya. Kemudian Rasulullah memilih apa yang ada di sisi Allah daripada dunia. Wa dzalika, yang hal tersebut disebutkan di dalam sahihain hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang terakhir, masalatun wa min dzalika, termasuk kekhususan yang barakallahu fikum ada pada beliau juga, annallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Ini apa artinya? Bahwasanya Allah telah haramkan atas tanah untuk makan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu enggak dimakan di tanah. Paham ya? Siapa lagi kira-kira yang Allah Taala kehendaki untuk enggak dimakan di tanah? Jasad siapa lagi? Para syuhada. Para syuhada, orang yang mati di medan peperangan itu juga enggak dimakan di tanah. Paham ya? Kalau istilahnya barakallahu fikum, kalau di sini kan para nabi ya. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain jasadnya para syuhada, orang-orang yang mati di medan peperangan, tapi itu dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan terbuktinya waktu itu kisah nyata, bukan hoaxnya, di Darul Hadj Damaj ketika perang melawan Syiah Rafidhah, saudara kita yang terbunuh kurang dari setahun dimakamkan, kemudian makamnya kena banjir. Paham ya? Ada yang terbongkar, kelihatan beberapa jasadnya masih utuh. Masya Allah, subhanallah. Langsung Syekh bilang, semua digali, dipindahkan makamnya. Akan digali semuanya, masih utuh semuanya. Yang kecil juga masih utuh. Kemudian yang berjenggot-jenggotnya juga masih setahun, bayangkan itu. Yang tangannya mati dalam kondisi megang apa? Tembak gini awalnya, itu juga masih seperti itu juga. Jaket-jaketnya masih utuh juga. Masya Allah, kita nyaksikan langsung soalnya ya.
kemudian yang perempuan kena sniper, keluar darahnya masih ada juga darahnya. Setahun dalam kuburan itu. Oh, kita bantu ngangkat-ngangkat itu ya, kemudian yang jelas apa keajaiban itu. Keajaiban. Nah, bantu ngangkat-ngangkat jenazah yang digali tadi dipindah ke makam yang sebelahnya. Karena kena banjir waktu itu. Ini terbukti ya. Dalam artian apa? Jasadnya para syuhada dengan seizin Allah Taala juga apa? Dilindungi, tidak dimakan oleh tanah. Naam. Wa dalil alaihi, dalil mengenai hal tersebut yaitu jasadnya para nabi enggak dimakan oleh tanah. Hadisnya Syaddad bin Aus. Nah, wa huwa fi sunan wa qasahahu ba'dul a'imah. Ada juga hadisnya siapa itu? Aus bin Aus dalam Sunan Abi Dawud, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Taala haramkan atas tanah atau atas bumi ini untuk makan jasadnya para nabi. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.